Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bisa berjumpa lagi di Iramira Studio. Untuk kali ini ada yang menarik ya. Kita akan membuat tutorial, yaitu tutorialnya setup POS di Odoo. Tapi di sini tutorialnya sekaligus di awal akan kita sampaikan sedikit iklan atau promosi ya dari Iramira Studio mengenai jasa implementasi Odoo POS, bisa untuk retail dengan 3 cabang atau toko ya. Nah, di sini saya sudah menyiapkan database yang saya gunakan untuk demo apa ini namanya, POS ya. Jadi kalau kita lihat di modul POS, di sini saya sudah membuat simulasi ada 3 toko atau 3 cabang, boleh lah mungkin ya, di toko utama ya, terus di toko B, di toko C. Kemudian ini semuanya sudah saya setup metode pembayarannya ya, jadi bisa langsung otomatis masuk di itu cash balance-nya ya. Kemudian untuk produknya saya contohkan di sini ada berapa nih ya, ada sekitar 100 produk ya. Terus saya buat kategorinya ada sekitar 10 kategori 10 kategori ya ini ya. Kemudian dari hasil transaksi POS ini juga sudah terintegrasi dengan financial report ya. Di sini kalau di profit loss-nya kita cek nih ya, saya sudah membuat simulasi kemarin sehingga di sini ada transaksi dengan profit loss-nya sekian. Kemudian juga nanti untuk proses setup master data, setup cabang-cabang kasirnya, itu kita bantu dari awal ya, sesuai dari deskripsi jasa kita ya. Kemudian kita juga nanti setup di sini beberapa master customer ya, yang master customer itu sudah berlangganan dengan kita untuk bisnis to bisnis atau B2B nya. Kemudian di vendornya juga sudah kita setting ya, ini beberapa contoh vendor yang kita order untuk pengadaan barang-barang di POS kita. Kemudian apalagi, yaitu kita juga lakukan opening balance ya. Opening balance-nya komponennya itu ada komponen hutang usaha, bank dan kas ya. Kemudian persediaan lewat menu inventory ini, atau yang bisa kita sebut juga untuk persediaan ini adalah stok barangnya ya. Nah, kita balik dulu ke slide ya. Dari jasa implementasi Odoo POS ini untuk 3 retail atau 3 cabang ya. Untuk retail 3 cabang atau 3 toko, biaya berapa dan benefitnya apa aja. Oke, kita buka ya. Nah, benefitnya adalah akan mendapatkan free VPS dan domain 1 tahun. Setup untuk 3 cabang atau 3 toko. Masing-masing cabang bisa diakses online, sudah pasti ya, karena sudah online di VPS. Maksimal 10 kategori barang, maksimal 50 item produk per kategori barang. Jadi di dalam kategori barang ini isinya 50 item produk ya. Kemudian kita bantu juga setup master data untuk opening balance sampai siap transaksi ya. Jadi kayak data hutang piutang, kas dan bank, persediaan kita nanti bantu di opening balance kan, agar kita punya saldo awal yang dijadikan sebagai transaksi awal ya. Kemudian kita menggunakan Odoo default tanpa custom. Jadi nanti kalau misal ada custom kayak pengen integrasi payment gateway dan sebagainya, itu
biaya terpisah ya. Nah, kemudian juga sudah dapat include financial reportnya tadi ya, yang saya contohkan profit and loss, balance sheet, ini kurang balance sheet ya sorry, balance sheet, trial balance, dan general ledger ya. Nah, ini untuk financial reportnya tadi di mana? Di sini ya, kita bisa lihat. Aduh, sorry, malah saya minimize ini ya. Jadi kita ke accounting, ini untuk yang profit and loss-nya ini ya. Ini ya sudah terintegrasi ya dari transaksi yang saya jalankan tadi. Nah, kemudian balance sheet-nya ini ya. Oke. Kemudian general ledger-nya juga sudah ada ini ya. Sama trial balance-nya ini ya sudah. Oke ya. Ini sudah include semua ya. Ini nanti juga menggunakan Odoo 16 community yang usernya bisa Anda tambahkan sebanyak yang Anda perlu ya. Kemudian apalagi tadi? Oke ya. Ini benefitnya kurang lebih 8 ini ya. Kemudian untuk biayanya berapa? Nah, biayanya kita lihat di slide berikutnya ya. Investasi biaya hanya dengan 17.500.000 ya. Anda sudah bisa mempunyai sistem POS Odoo untuk 3 cabang atau 3 toko Anda. Nah, ini kesempatan terbatasnya, ada diskon 5% dengan menunjukkan bukti sudah subscribe di channel Remira Studio. Waduh, promisingnya ya, bisa aja ini ya. Ini kurang lebih penjabarannya untuk jasa implementasi POS Odoo-nya ya. Nah, nanti setelah penjelasan promosi ini, kita akan demonstrasikan atau kita tunjukkan cara opening balance-nya ya, sekaligus jadi tutorial kita pada seri ini ya. Selanjutnya ini menjawab pertanyaan yang sering di kolom komentar ya. Ada juga yang langsung menghubungi di kontak kami, menanyakan tentang buka kelas gak untuk training fungsional Odoo atau mungkin training teknikalnya, tapi seringnya memang menanyakan training fungsional Odoo ya. Nah, di sini akan saya rincikan ya training dan biayanya ya. Untuk training fungsional ini bagi teman-teman yang sering nanya, jadi yang masih sekolah ya, mahasiswa, atau yang pengen belajar Odoo untuk menambah pengetahuan di kantornya mungkin pakai Odoo gitu ya. Nah, ini rincian-rinciannya ya. Rincian training fungsional Odoo, biaya training fungsional Odoo 2.500.000 ya. Training fungsional Odoo meliputi modul sales, purchase, inventory, manufaktur, dan accounting. Biaya training untuk training online ya. Jadi ini training online ya. Jadi untuk training onsite itu beda lagi, karena kita juga akan lihat jarak untuk visitnya ya. Itu nanti akan kita kalkulasi dengan akomodasi soalnya ya. Nah, biaya training untuk training online dengan durasi maksimal 4 hari, waktu pelaksananya 4-6 jam per harinya. Kita untuk awal juga kita bantu cara instalasi Odoo, setup master data, dan opening balance sederhana ya. Juga ini kesempatan terbatas, diskon 5% dengan melampirkan bukti sudah subscribe di channel Remira Studio ya. Ini ya untuk yang bertanya, ada nggak training fungsionalnya ya untuk individu atau mungkin kelompok berapa orang gitu ya. Nah, kalau misal teman-teman itu mengajak teman atau ada beberapa orang ya, minimal 3 sampai 5 orang itu bisa hanya dengan 2 juta rupiah per orangnya ya. Di atas 5 orang sampai 10 orang itu bisa di bawah 2 juta. Nanti hubungi saja nomor kami ya di deskripsi. Oke, ini untuk penjelasan promosi dari kita Remira Studio tentang jasa implementasi pos Odoo dan training fungsional. Kemudian sesi selanjutnya kita akan membahas yang berkaitan dengan ini ya, jasa implementasi Odoo-nya ini ya untuk 3 toko. Nah, di sini saya sudah membuat database yang saya setup seperti di penawaran tadi. Di sini sudah ada saldonya masing-masing ya. Di accounting sudah punya saldo piutang usaha dan utang usaha. Ada saldo bank, saldo kasnya juga sudah ada. Kemudian ini yang namanya kas pos toko ini adalah kas untuk menampung transaksi harian tokonya ya. Nah, kemudian juga ini sudah saya setting
ada 3 toko. Nah 3 toko ini sudah saya set per masing-masing karyawan atau per masing-masing kasirnya ya, jadi kasirnya dipisahkan. Jadi di toko utama itu ada kasir toko A, kemudian di toko B juga ada kasir toko B, di toko C juga saya pisahkan juga di kasir toko C ya, jadi aksesnya sendiri-sendiri gitu ya. Jadi kalau misal masing-masing toko ini jaraknya berjauhan gitu ya, ini mereka mengaksesnya dari komputer mereka di toko mereka di sana, dan aksesnya ini juga sendiri-sendiri sesuai nama kasirnya tadi ya. Nah itu kita buat di sini ya, di menu employee. Di sini saya buat kasir, ada 3 kasir ya, kasir toko A, toko B, toko C, dan di sini saya beri nama loginnya masing-masing ya, kasir A @mail, kasir B @mail, dan kasir C @mail gitu ya. Nah kemudian kita akan coba demokan transaksi menggunakan apa ya, yang toko B ya. Oke, saya akan buka di browser saya yang baru ya, localhost 8015. Di sini saya akan coba transaksi di sorry typo saya ya. Oke, nah saya akan pakai kasir B, ini password standarnya. Nah ini kalau di toko, di toko atau di cabang kasir B ya, di toko B misal gitu ya, sedang login, maka kita bisa lihat di sini kalau kita refresh, dia posisinya sudah bukan user, harusnya ada keterangan login ya. Oke, belum nyambung berarti. Oke, nggak apa-apa. Nah kemudian ya belum nyambung karena ini belum saya jalankan ya sorry. Nah kemudian saya jalankan buka toko ya, buka sesi di toko B. Oke, ini kasir B akan melakukan penjualan hari ini misal gitu ya. Nah ini select kasir toko B ya. Oke, opening sessionnya 0 aja nggak apa-apa ya. Nah, kalau kita lihat di sini, kita refresh yang di tampilan adminnya, harusnya dia berubah ya. Nah, continue selling di sini karena di sini yang login yang sedang menggunakan si kasir toko B itu ya. Oke. Nah, kemudian di sini saya juga dari 100 produk itu sudah saya buatkan kategorinya masing-masing di sini ya. Ini kategori makanan B gitu ya. Ini kemudian yang kategori minuman, mana minuman C ini ya. Nah oke, kemudian kita akan coba demo ini ya, demo transaksi ya. Di makanan A membeli 1, kemudian di minuman A juga membeli 1 ini ya. Oke, kemudian kita paymentnya ke kas toko B 20.000 ini ya. Oke, kemudian kita, nah ini tampilan struknya ya, nanti kalau ada printer thermalnya atau printer kasirnya juga akan keluar seperti ini ya. Oke, kemudian kita new order untuk kembali ke tampilan awal ya. Nah pendapatan hari ini misal kita dapat berapa, 20.000 ya, 20.000 kita keluarkan dulu ya pakai cash out ya, 20.000 1, 2, 3. Oke, terus kasih keterangan pendapatan hari ini misal gitu ya, confirm, kemudian kita close. Nah close nya sudah nggak ada selisih ya, tutup toko misal, alasannya begitu ya. Oke, close. Nah dari hasil closing ini kita lihat di financial reportnya ya. Ini kalau di refresh juga harusnya dia sudah hilang ya, karena sudah nggak ada sesi. Kita lihat di financial reportnya apakah ada transaksi yang nambah di profit loss. Nah ini sudah nambah ya, yang tadinya 6 ribuan ya, sekarang jadi 13.000 ya. Tadi ini ya
penjualan minuman A sama penjualan makanan C kalau nggak salah ya. Nah ini secara GL nya ya, ini ya datanya ya. Nah ini ya, ya oke. Kemudian kita langkah selanjutnya adalah closing pendapatannya ya. Nah di sini ada rekonsil satu item ya, tadi yang 20.000 kita akan pindahkan ke kas besar sebagai pendapatan harian. Kita rekonsil. Nah, rekonsilnya kita inilah taruh di suspend account dulu ya, sini ya. Oke, validate. Oke. Kemudian di kas besarnya kita masukkan ya 20.000 ya. Oke, transaksi. Ini POS toko B tadi dapat 20.000 ya. Oke, 20.000 1 2 3. Nah, kemudian di sini kita akan diminta rekonsil nanti ya. Kalau kita balik ke sini ya, kita rekonsil, kita ambilkan dari suspend account tadi ya, di manual operation. Nah, kita ganti ke yang ini ya, suspend account yang ini ya, yang enggak ada bang suspend doang, yang enggak ada belakangnya kata-kata account ya. Nah, validate. Oke deh, jadi pendapatannya sudah terakuisisi di kas besar ya, pendapatan hariannya ini. Nah, ini contoh demo penggunaannya ya. Kemudian kita kan tadi dapat data balance sheet sebanyak ini dari mana kan? Ada data-data seperti ini. Nah, data-data ini hasil dari opening balance. Nah, opening balance-nya seperti apa? Oke. Ini saya sudah sediakan juga database satu lagi untuk kita demo opening balance ya. Oke, saya ganti database dulu ya. Ini juga yang di kasirnya saya tutup dulu. Oke. Ya. Oke, saya ganti yang ini ya, yang masih kosong ya. Oke. Saya login dulu. 1 2 3 4 5 6 ya. Oke. Kemudian setelah kita login, kita cek di sini masih pada kosong ya. Nah, dari awal ya, kosong semua. Kemudian produknya sih memang sudah ada ya di sini. Kalau kita lihat dari kategori inventory, di sini saya menggunakan ada berapa nih? Ada 10 produk kategori ya. Makanan 5, minuman 5 gitu ya. Kemudian saya ada penambahan satuan juga nih ya. Nah, ini satuan-satuan ya. Nah, kemudian warehouse-nya juga sudah saya pisahkan ya. Ini untuk warehouse utama, toko A, ini toko B, ini toko C. Nah, ini untuk warehouse cadangan alternatif. Terlanjur sudah saya buat ya. Kemudian inventory location-nya juga sudah saya buat sesuai kategori barangnya ya. Nah, ini ya. Oke, kemudian selanjutnya apalagi settingannya di COA beberapa sudah saya sesuaikan ya, untuk kas dan bank serta persediaan ini ya sudah saya sesuaikan. Nah, ini kas besar, kas pos toko A, B, C, ini yang default bawah nodo untuk proses rekon. Nah, ini bank BNI nanti untuk metode pembayaran bank di POS. Ini bank BCA untuk menampung pembayaran secara B2B ya, transaksi B2B. Nah, ini kemudian penampung persediaan makanan A sampai E, minuman A sampai E juga ya. Nah, ini ada good in transit untuk proses barang sedang dalam pengiriman tapi belum difaktur ya nanti. Nah, kemudian di sini yang saya rubah juga di sini untuk bawaan odo, trade receivable-nya sudah saya ganti piutang usaha. Kemudian di kepala duanya juga saya sudah ganti menjadi hutang usaha ya. Nah, itu di mana posisinya nanti dipakainya? Posisinya dipakainya di sini ya. Kalau kita lihat di master customer, oke, master customer kita lihat, kita buka satu customer aja ya. Nah, ini customer A, misal kita lihat di posisi invoicingnya ya. Nah, ini ya.
hutang usaha dan hutang usahanya ada di sini. Oke ya. Kemudian apalagi tadi COA nya ya, ini persediaan sampai untuk hutang usaha. Kemudian di kepala 4 saya juga sudah buatkan untuk 10 kategori ini penjualan ya. Kemudian di kepala 5 juga saya buatkan 10 untuk kategori HPP sesuai nama kategori barangnya. Kemudian 10 kategori inventory loss atau selisih persediaan sesuai nama kategorinya. Saya tambahkan adjustment dan inventory scrap untuk tambahan saja. Kemudian yang berikutnya adalah kita lihat di master produknya ya. Master produknya itu sudah saya buat seperti ini ya. Oke. Kemudian kalau saya grouping berdasarkan kategori, nah ini dia ya, per kategori ada 10 produk. Ini ya namanya hanya makanan A, B, C, D. Ini sebagai contoh aja ya, nanti bisa disesuaikan dengan nama produknya teman-teman sekalian gitu. Oke ya, saya rasa sih cukup persiapannya ya untuk opening balance nya ini ya. Nah, kita pertama akan memasukkan hutang piutang dulu ya. Oke, kita masukkan di piutang usaha. Saya sudah siapkan datanya di mana nih, master data, master ini ya, berarti pakai yang ini ya, piutang usaha ini ya. Jadi saya buat demo ada 10 data piutang usaha ini ya. Kita akan masukkan di sini lewat menu accounting ya, atau modul accounting. Modul accounting, kemudian pilih piutang usaha. Ini kalau yang masih bawaan Odoo dia namanya customer invoice. Ini saya sudah rename aja ya. Oke, kita masuk, kemudian di tombol favorit kita import record. Kita arahkan ke ini ya, foldernya ya. Tadi saya simpan di D ya, D master ini ya, kemudian piutang usaha. Oke, kita tes apakah ada error. Oke, lanjut. Nah, ini untuk piutang usahanya. Kemudian untuk yang hutang usaha ya, hutang usaha ini ya. Oke, ini hutang usaha. Kita berarti ke vendor ya, bill ya, atau kalau di tampilan awal kita ke accounting, hutang usaha atau vendor bill ya, terus favorit, impor, upload, kita buka mana hutang usaha. Oke, tes, impor. Oke. Kemudian selanjutnya kita masukkan nilai persediaan ya. Kita ke inventory di sini ya. Inventory, kemudian kita pilih operation, inventory adjustment. Inventory adjustmentnya itu berarti yang ini ya. Nah, inventory adjustmentnya itu kebetulan ini totalnya ada 6 yang harus kita impor ya. Jadi makanan di toko ABC sama minuman di toko ABC. Oke, kita impor 6-6 nya ini ya. Kita buka salah satu aja lah yang makanan ini ya. Nah, ini formatnya kurang lebih seperti ini. Oke, kita langsung ya impor, set, record. Oke, nah terus kita ke adjustment ini, berarti kita dari apa dulu nih, makanan ya, makanan yang ini ya. Oke, urut aja lah dari atas, nggak apa-apa. Tes, valid. Oke, kemudian kita tambahkan yang berikutnya ya. Oke, terus yang minuman A. Oke, urut aja, nggak apa. Tes, ada error nggak? Oke ya, kemudian lagi import record, upload yang B sekarang ya. Tes,
impor, kemudian impor record lagi, upload minuman yang B ya. Oke, tes, impor, tinggal dua lagi ya, yang makanan C sama minuman C gitu ya. Oke, tes, impor. Oke, sekarang tinggal yang minumannya ya, minumannya kita impor lagi, tes, impor. Oke, total ada 180 data. Langsung saja kita naikkan saldonya ya, kita confirm saldonya ya, kita pilih semua, cek di sini, kemudian pilih apply. Nah, kita kasih keterangan saldo awal persediaan. Ini kita naikin di tanggal 2 Oktober ya, 2024 gitu ya. Apply. Oke, tunggu beberapa saat. Nah, ini dari persediaan yang sudah kita apply, dia sudah membuat jurnal ya. Kalau kita lihat di financial report, misal di balance sheet ini ya, nah ini sudah masuk ya, persediaan makanan. Nah, piutang usaha belum ya, nanti kita masukkan ya. Nah, itu kalau kita lihat di GL, nah ini sudah masuk ya. Sekarang kita tinggal mau memasukkan yang piutang usaha dan hutang usahanya, karena tadi kita belum validate semua, jadi belum jadi nilai saldo ya. Oke, kita buka 10-10-nya ini yang piutang usaha, kita checklist semua, kemudian kita pilih post entries ya. Nah, kemudian yang di hutang usaha juga kita checklist semua, kita post entries ya. Nah, sekarang kalau kita lihat di GL nya harusnya sudah masuk piutang usaha. Nah ya, piutang usaha sudah masuk ya. Kalau kita lihat di trial balance, nah ini piutang usaha sudah masuk ya, hutang usaha juga sudah masuk. Nah, historical balance nya itu berasal dari hutang usaha dan piutang usaha yang saya tampungkan di sini ya. Karena di sini kalau kita buka, saya arahkan dulu semua ke historical balance. Yang di piutang usaha juga sama ya, saya arahkan semua ke historical balance. Nah, langkah dua langkah berikutnya adalah kita akan memasukkan general journal entries untuk opening balance. Jadi formatnya yang ini ya, formatnya mana nih, opening balance ya. Nanti format template impor ini akan saya share ya teman-teman di deskripsi video. Nah, ini opening balance nya, jadi piutang usahanya kita masukin lagi, persediaan juga masukin lagi, hutang usaha juga. Ini untuk balancing aja ya, karena antara debit dan kreditnya harus balance, jadi ada nilai ini. Nah, oke. Kemudian kita caranya masukinnya di sini di accounting, kemudian journal entries kita impor juga ya, impor. Ambil dari yang ini ya tadi, opening balance remira ya, tes, impor. Nah, kemudian kita grup ya berdasarkan jurnal. Ini post-it-nya buang. Nah, di sini nilai ini akan kita posting, sehingga setelah kita posting
di trial balance nya ada beberapa nilai yang double, kayak di piutang usaha, persediaan, dan hutang usaha. Nah sekarang nilainya dia akan jadi double. Nah ini ya, di piutang usaha jadi 20 juta ya, hutang usahanya juga 9.500.000 ya. Kemudian ini saldo kas dan banknya juga udah masuk. Nah kemudian kita harus mereverse balance ya, agar saldo piutang, saldo persediaan, dan saldo hutang itu kembali normal, dan kita juga nggak punya nilai selisih persediaan ini. Maka di sini dibuatkanlah reverse balance-nya ya, ini ya. Nah seperti ini. Nah nanti teman-teman bisa cek ya di template impornya. Oke, sama caranya kita impor lagi di journal entries, favorit, impor, terus kita ambil yang apa namanya, reverse balance ya, tes, impor. Oke, kemudian ini reverse balance nya kita posting lagi ya. Kemudian kita cek di trial balance, harusnya saldonya udah normal. Nah ya, dia sudah kembali 10 juta ya, dan selisih persediaannya juga dia sudah tidak ada ya. Kalau kita ngelihatnya mungkin di secara balance itu ya, di ini aja deh, di GL ya. Nah di GL itu yang selisih persediaan dia udah nol ya, ini ya, yang selisih persediaan sudah nol ya, nggak ada gitu. Oke, kurang lebih demo untuk proses setup Odoo untuk POS ya. Jadi ini POS nya sudah bisa transaksi karena sudah ada saldo barangnya dan saldo kasnya sebagai modal awal transaksi ya. Jadi kurang lebih seperti itu ya cara setupnya ya teman-teman, untuk ini ya yang tadi dijabarkan di atas ya, implementasi Odoo, jasa implementasi Odoo POS untuk 3 cabang. Kurang lebih seperti itu tadi poin-poin tutorialnya ya, cara memasukkan data-data dan opening balance-nya. Cukup sampai di sini dulu, atau cukup sekian dulu promosi dan tutorialnya ya. Jadi tutorial dibumbui promosi jasa ini ya. Mohon maaf banget ya teman-teman ya, karena memang kita sama-sama mencari pendapatan lah. Nah, teman-teman untuk yang butuh informasi lebih lanjut bisa hubungi di nomor yang saya sertakan di deskripsi. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah support, komen, dan subscribe. Saya ucapkan semoga berkah untuk kita semua, amin ya. Kita berjumpa lagi di tutorial menarik berikutnya, masih di Remiro Studio tentunya ya. Sampai berjumpa kembali, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.